Pemirsa, kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah pompa mini akuarium yang sangat hemat ya, hemat listrik ya. Ini saya beli di online. Mari kita lihat saja seperti apa bentuk fisiknya ya. Pemirsa, ini adalah kardus dari pompa mini merek Akura ya, dengan seri ASP 1000LA ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kita baca dulu spesifikasinya ya. Di sini ada tulisan akuarium internal filter 5in1 ya, energi saving sampai 50% ya. Di sini ada tulisannya, the filter sponge absorb dirt and clear the water ya, suitable for both fresh and water. Kemudian fully submersible and ideal for any aquarium filtration ya. Nih seperti ini. Nah, di sebelahnya lagi juga ada spesifikasi mengenai kelistrikan ya. Di sini model 1000LA ya. Model 1000LA ini yang merah ini ya, kelihatan. Ini listriknya 220 sampai 240 volt ya. Voltasenya, frekuensinya 50 sampai 60 GHz ya. Kemudian wattnya hanya 2 watt saja, jadi sangat-sangat hemat listrik ya. Kemudian Fmax-nya itu 500 liter per jam ya. Jadi ini untuk 500 liter per jam ya. Nah, di sini ada tulisan catatan-catatannya terlalu kecil ya. Oke, langsung saja kita buka isinya. Saat dibuka, kita mendapatkan sebuah selang dengan panjang kira-kira 50 cm ya. Selangnya selang lembut nih, lentur, selang lentur ya. Jadi mudah ditekuk, tidak patah. Ya, 50 cm. Kemudian di sini ada lagi kita mendapatkan, wah ini pernak-perniknya pemirsa ya. Di sini dapat apa namanya, sambungan untuk pembuangan airnya, outputnya ya, dicabangkan seperti ini. Ini dicabangkan, jadi keluar banyak airnya nanti ya. Jadi tidak terlalu kenceng, tidak keras airnya, tapi merata ya, untuk membuat gelombang ya. Kemudian di sini dapat apa ini? Oh, penutup ya, penutup lubang ya, seperti ini nanti contohnya. Nah, seperti ini penutup lubangnya. Kemudian ini ada letter T. Ini biasanya digunakan untuk aerator ya. Nah, seperti ini nanti dia memasangnya. Selangnya masukin sini. Nah, seperti ini untuk aerator. Kemudian dapat letter L. Nih. Letter L-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Letter L. Kemudian dapat pencabangan lagi. Wah, panjang. Banyak sekali pemirsa ya. Nggak bisa ini kalau gini ya. Kemudian ini konverter ya, dari besar ke kecil. Ini mungkin maksudnya nanti seperti ini kali ya.
nggak tahu nih caranya, nggak ada yang cocok. Kemudian dapat, nah ini kepala untuk pengambilan udara ya, aeratornya taruh sini. Nah seperti ini ya. Kemudian ini ada letter L lagi ya, letter L lagi untuk pencabangan ini. Yes. Mungkin seperti ini kali ya. Ini kemudian ini disambungkan, kemudian ini disiniin ya. Kemudian ini mana ya? Nah kemudian ini mesinnya kecil sekali ya pemirsa, 2 watt nih. Kecil sekali ya, hemat ya. Kita coba nanti. Kemudian ini ada buku petunjuknya, kosong ya. Ini buku petunjuknya ya, berbahasa Indonesia ya, hanya tulisan-tulisan saja. Fitur ya, ini model pompa celup ya, ini ada petunjuknya. Nah kemudian ini kita coba tempelkan ke sini, gimana caranya ya? Ini mungkin seperti ini, tidak cocok juga. Oh ini dulu, nggak cocok juga. Kenapa nggak cocok ya? Nah ini pemirsa ya, kita memasukkannya lewat mana ini ya? Lubang ininya, oh ini dia, nggak cocok juga. Ini nggak cocok juga. Terus yang cocok yang mana ya? Ini kita harus belajar mencari jodohnya dulu ini pemirsa ya. Ternyata kok nggak ada yang cocok. Nah kemudian ya, kita abaikan dulu pemasangannya. Di sini ini adalah bentuk dari pompanya, sangat kecil sekali. Kemudian di sini ada lubang outputnya, lubang inputnya di sini. Kemudian di sini ada untuk pengaturan apa namanya, pengaturan volume air outputnya. Kalau di sini tambah kecil ke kanan nih ada minus ya, kalau ke kiri dia tambah besar. Nah airnya lebih kenceng lagi. Kemudian cara untuk membukanya, membuka filter, di sini ada filternya ini, ada busanya. Ini di sini harus ditekan nih ya, ditekan. Nah ini nekannya juga nggak bisa sembarangan, harus menggunakan alat ini untuk menekannya ini, untuk membersihkan nanti filternya ya. Nah ditekan, udah yang ngebuka ya. Nah itu seperti itu. Oh jadi seperti ini pemirsa ya. Lubangnya, dalemannya seperti ini. Ternyata ini untuk mengganti, sini. Oh enggak juga ya, ini enggak cocok, ini enggak cocok. Terus ini kali ya, ini enggak cocok, ini enggak cocok. Jadi yang cocok yang mana ini? Enggak ada yang pas ya, kayaknya ini loh, tapi kok enggak masuk ya, tidak masuk ini. Nah di sini pita apa namanya, kipasnya ya, kelihatan sekali. Nih ada magnetnya dalamnya tuh ya. Kita coba pasang lagi, tadi lepasnya gimana ya.
ya tadi kan seperti ini ya, tapi di sini untuk mengaturnya, nah seperti ini ya, kelihatan. Baru kita tutup lagi. Ini pelindung, sepertinya pelindung dari airnya supaya masuk ke dalam outputnya sini, supaya nggak keluar-keluar setelah disedot sama kipas tadi ya. Kita pasang, ceklek sampai bunyi ya, cret gitu. Kemudian bagian bawah ini juga bisa dibuka ya, seperti ini. Nah, ini ada filternya. Nah, seperti ini ya, kotaknya seperti ini, kelihatan ya. Kita masukkan lagi, kita tutup lagi. Nah, ini nah, udah. Oke pemirsa ya, di sini ada 3 buah penempel di kacanya ya, 3 buah. Nah sekarang PR-nya adalah menyesuaikan lubang ini ke sini. Ini kok nggak ada yang pas nih ya, tidak ada yang pas, harus dicari-cari dulu. Harusnya ini seperti ini ya, ini letter L harusnya dia. Harusnya dia letter L di sini. Tapi kenapa nggak ada yang pas gitu kan? Di sini juga nggak ada yang pas gitu. Oke, kita nanti coba dulu merakit supaya outputnya bisa masuk ke sini ya. Ada yang harus dikecilkan, ada yang harus dibesarkan. Oke. Setelah ini nanti kita akan coba memasangnya alat ini di akuarium untuk pengujian seperti apa kekuatan semprotannya, seperti apakah dia kencang sekali atau kecil ya, karena ini wattnya cukup kecil ya, hanya 2 watt saja ya, khusus untuk akuarium yang ukuran kecil. Untuk aquascape nah cocok sekali ya, hanya untuk membuat gelombang. Oke pemirsa, nanti dilanjut lagi video saat percobaan di dalam air ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sukma TV. Nah pemirsa, akhirnya ini kita harus cari sambungan ya, kemudian diikat dengan tali plastik seperti ini ya, karena dudukannya tidak pas tadi ya, terpaksa kita harus cari dudukan seperti ini, kemudian diikat ya, pipa kecil plastik atau apa ya, yang kayak ballpoint gitu dipotong ya. Kalau masih longgar diikat dengan tali T seperti ini. Nah sekarang kita mau uji di akuarium. Nah pemirsa, ini adalah akuarium. Akuariumnya ini ukuran 30 kali 60 kali 40 ya. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, kemudian tadi ini adalah pompa mininya yang berukuran sekitar 13 cm tingginya ya. Lebarnya mungkin 2 sampai 3 cm ya. Ini 2 watt nih, hemat ya. Nah, kemudian kita pakai pompa di atasnya yang akan dikeluarkan airnya menyerupai pancuran ya. Nah, kita mau tes dulu ya, seperti apa nanti kekuatan airnya ya. Ini harus dicelup ini ya. Sekarang kita mau tempel ya, seperti ini ya, seperti ini. Kita lihat seperti itu. Nah iya, dia harus berada di bawah air ya, seperti itu. Kemudian pancurannya menghadap ke atas sana ya. Nah ini oke ya, kelihatan ya. Jadi segini dia kecelup, kemudian pipa ke atas ya.
seperti ini ya. Kita matiin dulu pompa yang itu ya, yang banyak itu kita matiin dulu supaya tidak mengganggu perhatian. Nah sekarang pompa yang 5 watan sana saya matikan dulu supaya perhatian kita terfokus pada pompa yang 2 watt ini, yang kecil ini ya. Kelihatan ya. Ini ya pompanya, itu kabel T-nya untuk ngikat tadi. Nih. Nah, sekarang kita mau coba colokkan ke listrik ya. Kita lihat 1 2 3. Kecil sekali ya. Nah seperti itu pemirsa, kekuatan dari pompa 2 watt ya, pompa mini celup 2 watt ya, seperti itu kekuatannya tuh. Cocok untuk akuarium yang kecil. Sebenarnya ini hemat listrik ya, cuman seperti ini juga nggak apa-apa ya. Ikan juga seneng, airnya tidak terlalu deras untuk ikan-ikan hias kecil-kecil seperti ini ya. Yang penting dia ada oksigen yang bercampur ke dalam air ya, seperti itu pancurannya menciptakan percampuran oksigen ke dalam air ya. Nah kalau kita lihat dari dalam, dari bawah seperti itu ya, dan nggak berisik ya. Di pompanya 2 watt ya, seperti itu ya. Ini kalau akuariumnya Anda ukuran kecil, ukuran 40 cm, saya kira pas banget ya. Atau untuk aquascape ya, untuk aquascape ini cocok sekali, sehingga tanaman Anda nggak rusak kena arus ya. Nah seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau coba lagi yang menggunakan aerator yang menyemprotnya tidak keluar seperti ini tapi ke dalam air sana ya, yang pakai selang tadi. Kita coba dulu. Nah ini pemirsa, sekarang kita ganti yang tadi, yang ini kita lepas ya, yang pancuran tadi, model pancuran kita lepas, kita ganti yang menggunakan aerator yang pakai selang ya, untuk nyedot udara dan nanti akan dicampurkan ke dalam air yang ada di akuarium. Ini sudah seperti itu ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Nah ini pemirsa, sekarang selangnya sudah saya colokin. Nah kita bisa melihat di sini airnya atau aeratornya berfungsi dengan baik ya. Walau tidak terlalu banyak, tapi ini saya kira sudah cukup untuk kategori akuarium yang sangat kecil ya. Nih. Ya, ada buih-buih oksigen yang bercampur ke dalam air ya. Di situ kita bisa melihat ya. Nih, kita dekati lagi. Nah buihnya seperti itu, tidak terlalu kencang airnya. Ini cocok untuk ikan kecil-kecil ya, akuariumnya. Nah ini adalah pompa yang sangat hemat ya, 2 watt saja ya, sangat kecil menggunakan listriknya ya. Dia sudah bisa bekerja dengan baik ya, bisa menyedot air dan bisa menembakkan seperti ini dan menciptakan arus yang berada di dalam akuarium ya. Aeratornya juga berfungsi, mau dibikin tadi menggunakan
pancuran ini juga disediakan ya. Kalau mau dibuat aerator seperti ini juga bisa ya. Nih ya, ikannya terlihat senang, airnya tidak terlalu kencang ya, dia masih bisa berlari-larian dengan sangat gembira di dalam air, tidak terpaksa untuk mempertahankan arus ya. Nah, kemarin saat menggunakan pompa yang 5 watt ya, itu arusnya kencang sekali ya. Nah, supaya arusnya tidak terlalu kencang, itu pompa yang 5 watt itu kencang sekali. Ikannya kemarin ada yang mati, yang model pipih itu nggak kuat menahan arus ya. Nah, solusinya supaya ikan yang pipih-pipih itu supaya tidak terlalu capek menahan arus dari kekuatan pompanya, makanya dibuat seperti ini menggunakan pipa ya. Kemudian pipanya dilubangin kecil-kecil di sini ya, seperti tadi ya, supaya mengurangi kekuatan arusnya ya. Karena terlalu kencang arus itu ikannya bisa lelah dan bisa pusing dan mati akhirnya ya. Makanya menggunakan pipa seperti ini ya, untuk mengurangi tekanan airnya ya, mengurangi arus yang terjadi karena terlalu besar pompanya. Nah, itu tadi tipnya ya. Atau mengganti pompanya yang lebih kecil seperti ini ya. Nah, ini pompa yang lebih kecil, arusnya tidak terlalu kencang ya, tapi cukup mensuplai oksigen seperti ini. Oke, demikianlah pemirsa tip and trick ya, memilih pompa yang sesuai dengan ukuran akuarium dan ukuran ikan. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa.